Ya. Pertanyaan yang pertama dari saudari Rizky Zaskia Putri dan Asyafatu Haifa kelas 7C. Assalamualaikum Abi. Semoga Abi dan Umi sehat selalu, panjang umur dan rezekinya cepat mengalir. Amin. Anda izin bertanya Abi, apa perbedaan mengunjing dan curhat tentang seseorang yang melakukan keburukan atau kejahatan kepada kita Abi? Dan apa hukuman bagi orang yang suka mengunjing Abi? Syukran Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langsung saja pertanyaan daripada Rizky Zakia Putri Asyafatu Haifa kelas 7C. Ada? Ada, oke. Apa perbedaan menggunjing dengan curhat? Menggunjing adalah zikruka akhaka bigai, engkau bicarakan akhaka saudaramu bima yakrah, hal-hal yang dia benci, tidak suka kita bicarakan di belakangnya. Dan gunjing itu disebut yang ghibah. Ghibah asal katanya ghaib, tidak hadir dan tidak ada. Nah, ketika orang tidak ada atau gaib daripada kita atau di belakangnya, kita bicarakan hal-hal yang dia tidak suka, hal-hal yang dia benci apabila kita bicarakan tentang dirinya atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, disebut dengan ghibah. Ghibah inilah yang diterjemahkan orang dalam bahasa kita dengan gunjing. Jadi menggibah berarti bergunjing, membicarakan saudara kita sesama muslim ketika dia tidak ada di hadapan kita atau dia tidak hadir di hadapan kita, dengan hal-hal yang apabila kita bicarakan dia benci, tidak suka, tidak senang, bernama dia gunjing. Itu satu tuh. Kalau yang kita bicarakan itu hal-hal yang tidak diperbuatnya atau tidak ada pada dirinya, itu bukan gunjing namanya. Namanya buhtan, menuduh, membikin berita yang tidak benar tentang diri saudara kita itu atau tentang diri kaum muslimin, hampir mirip dengan framing namanya. Inilah yang disebut dengan ghibah. Kalau tidak ada dia memperbuat, dia tidak ada melakukan, dosanya lebih hebat daripada bergunjing. Kemudian bolehkah kita curhat? Curhat itu kan bisa dikatakan berbagi cerita untuk mendapatkan solusi atau bagaimana hal yang mesti kita tempuh. Kalau curhat sifatnya seperti itu, misal kita dianiaya atau kita ditipu atau kita dizalimi oleh seseorang yang kita tidak mampu untuk menghadapinya dan segala macamnya, lalu kita cari orang di mana orang itu bisa mengatasinya, membantu atau menolong kita, seperti kepada aparat penegak hukum atau kepada pimpinan segala macam. Kita ceritakanlah apa yang kita alami akibat perlakuan saudara kita sesama muslim itu. Ketika itu kita bergunjing, curhat ia juga. Itulah salah satu daripada 6 tempat, 6 waktu kita dibolehkan bergunjing, yakni mengadukan kepada pihak yang bisa mengatasi, membantu, menolong kita tentang apa yang kita alami atas perlakuan orang lain terhadap kita. Jadi kalau kita pertemuan keduanya, beda menggunjing dengan curhat. Curhat termasuk bergunjing,
Tapi bergunjing bukan hanya curhat. Bolehkah? Bergunjing tidak boleh. Hukumnya haram, berdosa besar. Diancam dengan neraka. Tapi ada saat waktunya kita dibolehkan bergunjing. Ada 6. Salah satunya mengadu, meminta bantuan, meminta pertolongan karena perlakuan orang kepada kita. Contohnya begini, ada seorang istri misalnya, dia mendapat perlakuan yang kasar, yang tidak baik, disebut dengan KDRT. Dia harus menceritakan apa yang dialaminya kepada pihak lain karena dia tidak mampu lagi menghadapinya. Ketika dia menceritakan itu kan namanya curhat. Lalu dia curhatlah kepada aparat atau kepada penasihat perkawinan atau kepada seorang guru. Curhatnya itu bergunjing. Tapi boleh. Karena ingin mencari jalan keluar dan penyesalan. Itu kira-kira gunjing dan bedanya gunjing curhat. Tapi kalau bergunjing ini dosanya besar. Salah satu penyebab atau umumnya terjadi azab kubur itu ada 2 penyebab. Pertama, ghibah. Dalam riwayat lain disebut dengan an-namimah. Yang kedua, lantaran setelah bersuci setelah kita membuang tidak mensucikan diri dan tidak menutup diri. 2 ini penyebab terbanyak kenapa seseorang diazab disiksa di kuburnya. Salah satu daripada yang 2 itu namimah atau ghibah. Kalau namimah, yamshi bin namimah, orang mengadu domba, menghasut. Gunjing membicarakannya. Maka ghibah salah satu dosa besar yang tidak akan Allah ampuni kecuali orang yang kita ghibah itu memaafkan atau kita minta maaf kepadanya. Karena itu dosanya bukan kepada Allah saja, juga kepada sesama. Jika dosa-dosa kita kepada Allah yang tidak ada kait mengait dan sangkut pautnya dengan manusia, itu kita taubat kepada Allah setelah memenuhi syarat-syarat. Tapi kalau dosa itu lantaran kita menzalimi, menyakiti, menganiaya, menipu, curang segala macam, sehingga orang menjadi tersakiti, menderita, ini tidak bisa hanya dengan taubat, tapi juga harus diiringi dengan fal yatahallalhu, meminta rela, meminta maaf kepada orang yang telah kita perlakukan seperti itu. Garis bawahnya, gunjing itu haram hukumnya. Gunjing salah satu dosa besar. Dibolehkan bergunjing untuk mengadu, melaporkan kejahatan orang kepada kita, namanya curhat. Sekian jawaban untuk kelas 7C. Dilanjutkan. Baik, Pak. Pertanyaan yang kedua dari saudari Ahla Al-Hadisa Hadisi kelas 7D. Assalamualaikum Abi, semoga Abi selalu sehat. Amin. Ada izin bertanya Abi, bagaimana cara bertaubat dari dosa mengunjing Abi? Dimohonkan kepada Abi untuk menjelaskan. Syukran Abi. Daripada Ahla Al-Hadisi 7D. Perempuan laki-laki ini? Ada orangnya di sini? Sakit. Oh. Kita jawab saja ya. Nanti bantu menyampaikannya ya. Tanya si Ahla, mudah-mudahan si Ahla ini sabar sakitnya. Dia bisa menerima dengan rida daripada sakit yang sedang dialaminya. Mudah-mudahan sakit itu membawa hal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Cara bertaubat dari dosa mengunjing. Setelah kita paham bahwa mengunjing itu dosa besar, haram hukumnya, bahkan disinggung dalam surah Al-Hujurat, apakah kamu suka memakai daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Kalau kamu suka memakannya, berarti kamu suka mengunjingnya. Orang jijik
tidak suka dan benci memakan bangkai. Bangkai itu bangkai saudara kita. Saudara kita itu Muslim. Berarti itu berat sekali ancamannya. Nah, sekarang kita sadar bergunjing itu haram dan berdosa besar. Lalu bagaimana cara taubatnya? Ada namanya istighfar, ada pula namanya taubat. Itu berbeda. Istighfar adalah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kalau taubat, kita kembali lagi kepada Allah setelah berbuat maksiat, setelah kita durhaka, melanggar dan berbuat hal-hal yang lain yang membuat kita jarak daripada Allah. Maka kembalinya seorang hamba kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah, setelah dia tersesat jauh, namanya taubat. Lalu taubat itu intinya akan menyesal. Itu intinya nadamah, namanya menyesal. Menyesali perbuatan yang kita lakukan, kemudian berhenti dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jika dosa itu berkaitan dengan sesama makhluk, ditambah dengan meminta rela atau minta maaf, mengembalikan lagi hak-hak mereka atau menyampaikan amanah-amanah mereka, lalu kita menyatakan taubat kepada Allah. Bagusnya diiringi dengan salat taubat. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana bertobat dari dosa gunjing? Syarat taubat 3. Yang tadi, menyesal, berhenti total, bertekad untuk tidak mengulangi, lalu minta ampun kepada Allah. Jika dosa itu bukan hanya kepada Allah, juga berkaitan berhubungan dengan dosa kepada sesama, tambah satu lagi, minta halalkan, minta rela, kita minta maaf. Baru kita nyatakan diri kita tobat kepada Allah. Bagusnya yang tadi, salatlah 2 rakaat, kemudian dalam salat itu ketika sujud kita boleh berdoa, sebelum salam juga boleh berdoa, setelah salat juga boleh berdoa. Itu doa kita untuk meminta ampun kepada Allah dengan harapan Allah terima. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang? Padahal kita sudah habis-habisan mengunjingnya, mencaci makinya, menyebarkan kebohongan-kebohongan, menuduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Bahkan kita juga menghasut, menyebarkan di sana sini tentang kejelekan keburukannya. Atau malahan kita bikin-bikin, lalu kita tuduhkan dia begana dan begini. Itu besar sekali dosanya, sangat besar. Nanti di akhirat, orang seperti ini bisa jadi termasuk orang yang muflis, bangkrut, pailit. Apa itu pailit bangkrut? Yakni orang membawa pahala daripada salatnya, pahala puasa sunnah, pahala amal saleh, banyak pahala. Di samping dia mendapatkan pahala, dia juga membawa dosa. Karena dia telah pernah menzalimi sya'anu, qadhafa hadha, dia pernah menuduh sya'anu, akala mahala hadha, dia pernah memakan harta sya'anu, pernah mencuri, menipu, mengicu segala macam. Lalu bagaimana caranya? Emas tidak ada, dirham tidak ada, dibayar dan digantilah dengan amal saleh yang telah dilakukannya, amal salatnya, amal puasanya diganti. Kalau tidak cukup, muflis dia. Tidak cukup pengganti semua amal karena kezaliman kita sangat banyak. Bayangkan satu Indonesia ini orang terdaya daripada kita. Akibat kezaliman kita, kesewenang-wenangan kita dan kesalahan kita, itu luar biasa. Lalu bagaimana lagi? Terpasalah dosa-dosa orang yang telah dianiaya dipindahkan kepadanya. Jadilah dia bangkrut, pailit. Nah, tentang si Ahla tadi mengatakan, bagaimana kita bertobat daripada dosa mengunjing? Begitu caranya. Tapi kalau gunjing itu belum sampai kepada dia, langsung cepat-cepat kita memohon kepada Allah, minta ampun, agar jangan gunjing itu sampai ke telinganya, dan cepat
cepat kita tutup gunjingnya itu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, pengganti gunjing. Lalu kita minta ampunkan kepada atas dosa-dosa orang itu dan dosa kita. Ini jawabannya untuk si ahla al hadisi kelas 7D. Sudah selesai. Pertanyaan yang ketiga dari saudari Denisla kelas 7D. Assalamualaikum Abi. Semoga Abi selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada izin bertanya Abi, bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif Abi? Syukran Abi. Delisa 7D. Bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran negatif? Pikirkan yang positif. Kalau ada nanti di pikiran kita, di agak-agak kita, di angan-angan kita, di khayalan kita, hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, lebih-lebih kalau dilanjutkan dengan yang namanya su'uzan, buruk sangka kepada orang, atau berbagai macam yang muncul di benak kita, di tengkorak kita, hal-hal yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu petanda hatinya tidak bersih. Maka perbanyaklah dia berzikir, beristighfar dan berdoa. Dia harus menjauhkan itu semua. Semuanya timbul daripada was-was setan. Li Bani Adam, bagi anak Adam itu ada lammatan, ada dua bisikan. Bisikan pertama, bisikan baik-baik, lammah. Bisikan yang baik-baik, pokoknya intinya lah yang baik-baik. Itu petanda daripada Allah yang diperintahkan malaikat untuk membisikkan itu dalam hati kita. Kalau itu yang kita pendapat, kita peroleh, maka bacalah Alhamdulillah. Tapi kalau nanti timbul bisikan-bisikan kadang mengganggu pikiran kita yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, sadarlah itu permainan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan wiswas, bisikan-bisikan halus dalam hati kita untuk melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dan segala macam, timbul munculnya daripada syaitan yang disebut dengan khannas. Apa itu khannas? Khannas itu bahasa kitanya bisa maju mundur, timbul tenggelam, nampak dan tiada ke depan dan ke belakang. Namanya khannasa itu. Nah, syaitan yang bercekol dan yang berada di dada kita, dialah yang memberikan bisikan-bisikan aneh-aneh, pikiran yang aneh-aneh. Kalau seseorang Muslim itu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan dia kuat imannya, banyak amalnya, maka ketika itu setan tidak mampu maju untuk menguasai hatinya. Tetapi kalau manusia itu lemah, ibadahnya juga kurang, dan semacam, ketika itu hatinya bisa dikuasai oleh setan, dibisiki oleh setan dengan yang macam-macam. Lalu bagaimana kita menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu, atau ingatan-ingatan yang tidak benar? Perbanyak istighfar dan perbanyak berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Salah satunya kalau muncul itu baca saja surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Begini contohnya bagi kita yang punya hati. Kecuali yang tidak punya hati, diam saja ya. Setan bangsa jin, nanti ada pula setan bangsa manusia. Maka terbagilah setan itu kepada dua. Setan itu secara bahasa terambil daripada kata-kata syatana, syatona, nanti dirubah menjadi syaitan, timbangnya fa'lan. Arti syatana itu ba'uda, jauh.
Summiya syaitanu syaitana li bu'dihi anil haqq wa tamarrudi. Dinamakan setan itu dengan setan lantaran dia jauh daripada yang benar dan menentang kebenaran, menghalang-halangi yang benar, maka bernamalah dia setan. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi jilid 1-nya, siapa saja manusia atau jin yang seperti itu jauh daripada yang benar, menentang yang benar, atau memusuhi yang benar, menghambat yang benar, kemudian mengajak orang untuk menjauh yang benar, zakat syaitan, itu namanya syaitan. Jinkah dia atau manusiakah dia? Namanya syaitan. Syaitan yang bangsa jinnya, karena dia tidak nampak di kita, tapi mereka menampak kita. Ada yang bercekol di dada kita, berdiam di dada kita. Nanti dari dada dia membisikkan ke hati manusia, bisikan-bisikan, hasutan-hasutan, anjuran-anjuran, dorongan-dorongan. Bernamalah dia waswasil khannas, atau bisikan setan. Kadang-kadang bisikan setan itu juga disebut dengan namanya hamazat, hamazatis syayatin. Kadang juga disebut dengan nazghun dan segala macam. Itu setan yang berbangsa jin. Nah, hati kita berada di dada. Jin atau setan juga berada di dada kita. Manakala hati kita itu tertutup rapat, tidak bisa setan menguasainya. Tapi manakala hati kita itu terbuka, terbukanya pintu hati kita, kita bisa masuk penuh setan ketika sombong, ketika ria, ketika dengki, ketika marah, ketika benci, ketika egois, ketika kita fanatik, dan ketika kita mengerjakan apa-apa saja yang tidak dibenarkan. Berarti ketika itu hati kita terbuka, maka dada setan yang ada di dada kita itu dia iltaqama qalbah, dicotoknya hatinya, dikuasainya hati manusia seperti itu. Maka jadilah setan itu yang mengendalikan pikiran-pikirannya, mengendalikan anggota tubuhnya, karena raja dari diri kita sudah dikuasainya. Apa yang menjadi raja diri kita? Hati. Tapi kalau hati itu kuat, hati itu beriman, bertawakal, ikhlas, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu dia berzikir berdoa kepada Allah agar dijaga, dipelihara daripada setan, maka setan tadi mundur, tak mampu dia menguasai hati manusia. Makanya namanya khannas, kadang dia maju, kadang mundur. Ada lagi setan yang satu lagi, namanya setan manusia. Itu manusia-manusia yang suka mengajak kita, membisik-bisikkan bisikan-bisikan tertentu agar kita melakukan kezaliman, keburukan, kejelekan, pelanggaran segala macam. Maka setan manusia itu bukan di hati kita dia berbisik, tapi di telinga kita. Dari telinga masuk ke hati. Kedua-dua jenis setan ini berbahaya, jauhi mereka. Lalu bagaimana caranya kita menjauhkan diri daripada bisikan negatif? Perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak perlindungan kepada Allah, tingkatkan iman kita, amal saleh kita, insya-Allah kita terjaga dan terpelihara. Datang juga pikirannya aneh itu, astagfirullah, baca astagfirullah. Nabi sendiri suatu saat beliau terlintas sesuatu yang tak baik di hati beliau, coba cepat minta ampun. La yughan, kata, la yughan. Ada terlintas sedikit yang tidak baik, langsung beliau beristighfar 100 kali. Demikian jawapannya untuk si apanya, si Delisa kelas 7D. Dilanjutkan. Pertanyaan keempat dari saudara Muhammad Akram Akib, kelas 8A.
Assalamualaikum Abi. Semoga Abi dan keluarga sehat selalu dan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa Abi, Allah izin bertanya, bagaimana cara hidup kita agar menjadi lebih baik dan berkah dengan cara yang Allah inginkan? Abi, syukran Abi. Muhammad Akram Akid kelas 8A. Mana Muhammad Akram? Ada orangnya. Betul-betul Akram. Setelah Akram itu menjadi Ikram lagi enggak? Bagus. Bagaimana cara hidup kita agar menjadi lebih baik dan berkah? Selama seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi atau menghentikan apa yang dilarang, ketika itu orang itu disebut dengan bertakwa. Takwa adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, imtithalu awamiri wajtinab, dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka ketika itu orang sudah bertakwa. Orang muttaqin ini adalah orang yang paling mulia. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa begitu? Tentu kita harus mempelajari apa-apa saja perintah Allah, maka kita laksanakan. Apa-apa saja larangan Allah, kita hentikan dan kita jauhi. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, agar menjadi lebih baik, agar kita menjadi lebih baik, ya lakukan amal saleh, hal-hal yang baik. Rajin-rajin kita menambah ilmu, atau nanti mendengarkan ilmu, atau membaca, dan yang tak kalah pentingnya kita berada di lingkungan yang baik. Karena yang paling berpengaruh bagi seseorang itu salah satunya lingkungan, bi'ah. Yang kedua teman. Dinasihatkan oleh Nabi, almar'u, seseorang itu sesuai dengan kebiasaan temannya. Ala dini khalilih namanya. Kebiasaan, adat istiadat, bahkan keyakinan, kepercayaan dan agama. Orang kalau terlalu lepat berkawan, dia bisa dipengaruhi oleh kawannya. Karena kawan itu orang yang paling berpengaruh kepada kita. Maka carilah teman atau kawan dan beradalah di lingkungan yang baik-baik supaya kita baik. Andaikan kita tidak bisa berbuat baik, setidak-tidaknya ketika itu kita terhenti berbuat baik. Kata orang kita yang berkacamata lalu membuka baju, dadanya dibuka, ini orang bagat dari mana ini? Pakai peci tidak juga. Kita kembali kepada yang tadi. Bertemanlah dengan orang yang baik dan beradalah di lingkungan, di kelompok, di komunitas yang baik, karena orang tu saling meniru. Mana yang kuat magnetnya, maka yang lemah akan tertarik ke situ. Dan kemudian di samping itu, kan Nabi juga sudah bersabda, yang mengukir-ukir nanti ini apa? Nanti imam menggambar-gambar, rusak. Gunanya kita duduk di sini kan untuk mendengar. Ya. Berteman dengan orang menjual minyak harum, tidak pun kita membeli, minimal kita sudah dapat aroma harum. Ya, sebaliknya kita berteman dengan siapa lagi? Dengan tukang besi. Andaikan kita tidak bekerja, minimal kita dapat asapnya. Maka begitu pentingnya kita berteman dan berada di lingkungan yang baik. Habis contohkan ini. Antum-antum yang berada di pondok ini, di Abi Center, tentu berbeda dengan orang-orang yang berada di luar Abi Center. Di mana letak bedanya? Cari saja penilaiannya. Mana dua kelompok itu yang bagus? Kita di sini salatnya 5 waktu berjamaah.
Ada piketnya. Yang terlambat dikasih sanksi. Yang perempuan terlambat salat jamaah juga dikasih sanksi. Kita belajar di sini zikir, berdoa, mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat kita. Itu berbeda dengan situasinya orang di luar yang tidak sekolah. Kita kalau yang lebih banyak itu orang baik-baik, biasanya yang buruk berpengaruh dengan yang baik-baik. Jadi kata Abi tadi bahwa bagaimana kita supaya yang baik? Tekadnya dulu berbuat. Kita ini berbuat. Tanda tekad kita mempelajari yang baik-baik, kita mengamalkan yang baik-baik. Lalu beradalah di lingkungan yang baik, berteman dengan yang baik. Antum kalau berteman dengan orang itu ke itu saja, lama-lama antum seperti orang itu. Jika dia suka bergelut, bermain-main ketika salat, biasanya kelompok sana itu bergelut-gelut. Kelas berapa biasanya sebelah sana? Ini biasa sana habis sudah tandai orang-orang minimal yang kepalanya tidak berambut ini ya, itu. Temanya itu saja. Mau salat juga itu juga. Tema itu tidak pernah berubah tema. Kalau baik bagus, yang beda tidak baik. Karena teman itu saling mempengaruhi, saling mengajak. Tidak ada yang sebaik kita berteman dengan orang baik. Salah satu penyesalan nanti di akhirat, di mana hari akhirat itu namanya Yaumul Hasrah, adalah karena kita tidak berteman dengan orang baik. Itu tercantum dalam surah Al-Furqan itu. Bunyinya, ya laitani, wahai alangkah menyesalnya aku, andaikan aku berteman dengan Sya'anu dulu dan tidak berteman dengan Sya'anu. Jadi apa hubungan dengan pertanyaan siapa ini menjadi lebih baik? Untuk menjadi lebih baik kita bertekad, berniat untuk itu, kemudian belajar yang baik, bekali dengan yang baik, berteman dengan orang baik, berada di tengah-tengah orang-orang yang baik-baik. Jangan lupa berdoa kepada Allah, laksanakanlah segala sesuatunya yang Allah bikin ridha. Sebab kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka kita pasti akan menjadi orang yang baik itu. Jangan lupa berdoa. Muhammad Akram Akid. Dah, Akram? Dah. Pertanyaan kelima dari saudari Inayah Rubina Al-Nafiyah dan Nurul Ayu, kelas 9H. Assalamualaikum Abi, semoga Abi, Umi dan keluarga sehat dan diberikan limpah rezeki. Amin. Kami izin bertanya Abi, bagaimana adab kita terhadap Al-Quran Abi? Ketika sedang salat ada Al-Quran yang jatuh di dekat kita, apa yang akan kita lakukan Abi? Apakah akan dikembalikan di tempat semula atau membiarkan saja? Sementara saat itu hanya kita sendiri yang di sana. Apa yang kita harus lakukan saat melihat lembaran Al-Quran yang tercecer Abi? Terima kasih banyak Abi. Ya, tanyanya 3 ya. Orangnya 1, tanyanya 3. Ini bagus daripada orangnya 3, tanyanya 1. Yaitu Inayah Lubena Anarbi, Sulawesi, apa ni? Kelas 9H. 9H. Mana 9H? Putri Lubena. Ada Lubena. Oh, Lu. Terus 9H ya. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran? Tidak semuanya kita sebutkan. Salah satu adab kita kepada Al-Quran adalah kita mengimani Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, tuntunan, bimbingan agar kita menjadi manusia yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Jadi mengimani, mempercayai Al-Quran itu firman Allah satu. Itu adab yang paling mutlak.
Lalu kemudian kita membacanya dengan bacaan yang benar, kemudian tingkatkan menghafalnya, lalu dilanjutkan dengan memahaminya, mentadabburinya. Kalau ini adalah harus berguru, karena nanti kita sesat. Siapa yang belajar tanpa guru, besar kemungkinan gurunya setan. Setan gampang saja membujuk, merayu, menipu kita dan memperdaya kita. Tidak ada belajar itu tanpa guru. Lebih-lebih yang dipelajari syariat. Nanti sesat, nanti salah. Makanya al-ilmu bita'allum. Berilmu itu harus dengan belajar. Belajar harus dengan orang alim. Yang tidak boleh menjadi orang keempat. Tahu orang keempat? Yang pertama, oh belum. Ini Ustaz Ridho mengasih tahu orang keempat nanti kepada mereka-mereka. Dah. Setelah kita memahaminya, berusaha mengamalkan apa-apa yang kita disuruh dan menjauhi apa-apa yang kita dilarang. Lalu tingkatkan dengan menyebarluaskannya ke tengah-tengah masyarakat. Ini adab yang paling utama dalam Quran. Kemudian adab bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini ketika kita membaca dan ketika kita menghafal, beda lagi ini. Kalau kita akan membaca Al-Quran, niatnya ikhlas itu satu. Kemudian carilah tempat yang layak, yang patut, yang pantas, di mana kita di situ membaca Al-Quran, agar jangan terganggu dengan segala macam yang bisa mengganggu. Baiknya kita berwuduk dulu. Ada yang mengatakan wajib hukum berwuduk, ada yang mengatakan sunnah. Setelah kita berwuduk, mulailah dengan duduk yang baik. Quran itu diposisikan tempat yang tinggi. Tidak boleh Quran kita letakkan begitu saja di lantai. Dia kalamullah, dia firman Allah. Lalu kita letakkan di lantai sejajar dengan kaki kita, sangat tidak boleh. Dan duduk itu tidak boleh kita menselunjurkan kaki ke kiblat. Kiblat itu dimuliakan. Carilah meja, carilah bangku, taruh Al-Quran di atasnya. Baca bismillah. Sudah baca bismillah, bukalah lembaran Quran itu dengan tangan kanan. Kita ulang, buka dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Lalu baliklah helaian-helaian itu dengan baik, lambat-lambat, karena kita sedang berhadapan dengan firman Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Jangan balik lembaran-lembarnya dengan pakai air liur. Itu membalik pitih, itu namanya itu. Bacalah auzubillah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila engkau hendak membaca Quran, berlindung dirilah kepada Allah daripada syaitan. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Mulailah membacanya dengan baik, dengan bagus, dengan tenang. Jangan lupa berdoa sebelumnya. Ketika kita baca Quran itu, bacalah dengan makhrajnya, dengan tahsinnya. Berhentilah di tempat berhenti, mulai tempat mulai. Ini yang agak kurang di murid-murid kita, pelajarannya belum sampai di sana. Kapan kita ibtidak, kapan kita mulai, kapan kita berhenti, bagaimana menyambung ayat itu dengan lain. Dan kapan kita berhenti, kadang-kadang belum patut berhenti, kita berhenti. Biasanya imam seperti itu. Ayat itu kadang-kadang bersambung dengan di atas, bersambung dengan di bawah. Lalu kita comot saja di tengah, maka ketika itu tidak dapat paham. Setelah itu, kalau kita ketemu nanti dengan ayat-ayat tentang rahmat, mintalah rahmat. Ketemu dengan ayat-ayat tentang azab, mintalah perlindungan kepada Allah. Ketemu dengan ayat yang lain, maka mohonlah kepada Allah agar kita seperti itu. Kalau hendak mengakhiri bacaan Quran, sampaikan ke tanda wakafnya. Lipat baik-baik.
simpan lagi. Ini adab membaca namanya. Nanti ada pula nanti adab menghafal. Nanti ada pula nanti adab bagaimana kita menyebarluaskan Al-Quran itu. Ini sangat banyak hal yang berkaitan dengan adab terhadap Al-Quran. Betul ya. Yang kedua, ketika sedang salat ada Quran yang terjatuh, tercecer di lantai. Kalau kita bisa memungutnya, pungut dengan tangan kanan. Jangan biarkan Quran itu jatuh. Ambil tapi batasi gerak. Kemarin-kemarin kita telah sampaikan, putra ini terlalu banyak bergerak. Bahkan memperbaiki sarung dalam salat itu, dihabiskannya waktunya semenjak imam baca Al-Fatihah sampai ke rukuk. Dihabiskannya waktu itu. Ketika rukuk baru dia rukuk. Orang seperti ini tidak salat. Kemarin orang ini berada di depan Nabi. Menyuruh dia salat lagi, tak tega pula, dia sudah penat. Menahan matanya mengantuk. Dia mengantuk. Ketika orang ikamat, berdiri dia. Takbir. Imam dia takbir. Semenjak itu dia sudah mulai memperbaiki apanya? Sarungnya. Sampai orang ke rukuk baru dia rukuk. Tidak salat namanya. Karena dia sudah terlalu banyak gerak. Mau habis suruh, iba pula hati menyuruh. Dia antara dalam dunia khayal dan antara dunia khayal dan dunia nyata gitu. Nak disuruh saja karena dia masih melek. Nah, ada Quran terjatuh. Asalkan tidak terlalu banyak gerak. Khawatir kita kalau terjatuh nanti terinjak. Boleh sedang salat itu kita pungut. Tapi jangan letakkan ke almari, berjalan kita namanya. Letakkan dekat kita atau bagaimana caranya atau disingkirkan. Yang terbaik jangan letakkan Quran itu di tempat yang mudah terjatuh. Ini kalau Quran tercecer atau terjatuh. Lalu bagaimana pula nanti ada lembaran-lembaran Quran yang tercecer. Lembaran-lembaran Quran tercecer pungut. Jangan buang ke tempat sampah. Kalau tidak utuh lagi boleh dibakar. Bakar di tempat pembakaran. Jangan dibakar sama-sama dengan sampah. Boleh dibakar helai yang robek-robek yang tidak mungkin kita pakai lagi. Tanggal juga dikumpulkan lalu dibakar baik-baik. Jangan dibakar bercampur dengan tempat sampah. Karena di tempat sampah itu bisa jadi ada najis. Kalau kotor sudah pasti. Atau kita simpan. Disimpan baik-baik, dibungkus, maka boleh kita benamkan di tempat yang tidak akan mungkin diinjak orang tempat itu. Ini cara bagaimana kita bertemu dengan lembaran-lembaran Quran yang terjatuh. Makasih atas pertanyaan ini kita sampaikan kepada Ustadz dan Ustadz pengasuh kita. Quran-Quran yang sudah tercecer, yang sudah robek-robek ini, tolong kerahkan mereka semua mengumpulkannya, menyatukannya. Mana yang tidak bisa disambung-sambung lagi, bakarlah di tempat yang layak untuk dibakar dengan niat untuk menyelamatkan. Sebab kalau nanti dibiarkan juga, dia makin robek, makin sering terbangkan angin. Jangan kantum itu melihat Quran yang tercecer, helaiannya dilipat-lipat, diletak di bawah tikar. Ini sangat berbahaya ini. Biarlah tidak diambil. Kalau tidak diambil itu tidak ada orang akan mengambil. Tapi kalau antum lipat, letak di bawah tikar, setiap yang lalu pasti menginjak. Bolehkah membakar Quran? Tidak boleh. Yang boleh lembaran-lembarannya. Kalau tidak mungkin lagi diselamatkan. Ini pertanyaan daripada si Inaya, Lubena Anarbi dan Nurul Ayu. Masih ada waktu, silakan dilanjutkan. Pertanyaan ke-6 dari saudara Muhammad Nasir Rizki Febrian dan Habib Ataya, kelas 9C. Assalamualaikum Nabi. Semoga Abi dan Umi selalu sehat dan baik-baik saja. Amin. Kami izin bertanya Abi, jika kita bersumpah atas nama Allah dan terpaksa harus melanggarnya, apa yang harus kita lakukan Abi?
Apakah hukum berbohong dengan menggunakan sumpah Abi? Syukran Abi. Ini luar biasa tanya daripada si Muhammad Nahsir Rizki Febrian Habib Atoya kelas 9C. Mana kelas 9C? Hilang dia. Oh itu sudah. Ada namanya si M Nahsir. Oh ya. Oh yang baju merah ini. Sirah bin Rawa'il. Rizki Febrian. Oh. Ya. Si Habib Atoya. Oh ya. Muhammad Hamdi. Tidak ada di situ. Oh di sini lagi. Oke, tanyanya bersumpah. Duduk bagus-bagus. Jangan mencangkung. Kita boleh bersumpah, tapi sumpahnya harus menyebut nama Allah atau nama-nama Allah. Haram hukumnya bersumpah menyebut nama-nama selain Allah. Saya bersumpah demi cicak yang di dinding, haram hukumnya. Kadang-kadang bisa jatuh kita kepada kafir dan kepada syirik. Kenapa? Ini tolong perhatikan tentang sumpah ini. Sumpah, makanya kita bersumpah agar orang lain percaya kepada apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita katakan. Maka dikuatkan dengan sumpah. Gunanya apabila kita melanggar, tidak menepati, kita rela menerima sanksi hukuman. Siapa yang memberikan sanksi hukuman itu? Adalah Allah. Jadi kalau kita bersumpah, saya bersumpah demi bumi, demi langit. Kita langgar, langit dan bumi tidak bisa mendatangkan sanksi hukuman kepada kita. Ketika itu kita jatuh kepada syirik. Karena menganggap selain Allah juga bisa seperti Allah. Lalu bagaimana bersumpah? Bersumpah dengan nama Allah. Dalam Quran kan sudah ada contohnya, ada 3 huruf sumpah. Salah satunya waw, wal asri, wal fajri, wal duha, wal laili, sumpah. Sebut nama Allah. Lalu jangan kita menjadi orang yang halaf. Halaf itu suka bersumpah, sedikit-sedikit sumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Di sini yang paling sering tadi, wallahi, billahi, tallahi, ana tidak ada melakukan itu. Antum ni gampang-gampang. Saya membaca wallahi, wallahi. Tak boleh gampang-gampang. Tahu wallahi, demi Allah. Kenapa kita bawa nama Allah? Supaya kuat. Nah, andaikan kita melanggar sumpah, besar akibatnya. Karena kita sudah bawa nama Allah. Lebih-lebih kita bersumpah untuk yang bohong, untuk yang buruk. Ini luar biasa sanksinya. Demi untuk membela yang buruk, membela kezaliman. Lalu kita terima uang sekian-sekian. Lalu kita bersumpah di pengadilan. Saya bersumpah demi Allah. Pakai Quran pula lagi. Saya mengakui bagaimana begini itu bohong. Namanya yaminul ghamus. Sumpah palsu. Dikatakan yaminul ghamus, ghamus itu membenamkan. Jadi orang yang dikatakan sumpah palsu nanti dibenamkan dia ke dalam neraka. Itu bersumpah. Boleh kita bersumpah menyebut demi Allah. Lalu bagaimana kalau kita bersumpah untuk menguatkan, menutupi kebohongan, hukumnya haram. Haramnya bukan biasa, karena kita sudah membawa nama Allah untuk membela yang bohong, membela yang dusta. Itu tobat, betul-betul tobatlah kepada Allah, karena sudah kita bawa nama Allah untuk hal yang jelek. Nah, bagaimana kalau nanti kita melanggar sumpah? Sumpah boleh dilanggar. Melanggarnya itu adalah untuk yang lebih baik. Kita bersumpah begini, ternyata setelah itu nampak yang lebih baik. Boleh dilanggar sumpah, tapi bayar kafaratnya. Apa kafarat? Apa hukuman? Apa sanksi daripada kita melanggar sumpah? Melanggar untuk yang lebih baik.
Contohnya, karena kita marah dan kesal bagaimana begini, kita bersumpah. Bahasa Minangnya, ada yang nak ke sekolah, dia bisa enter dulu. Ada seorang, ada yang nak ke mengajar situ, nak ke mengajar. Sumpah pula dia nak ke mengajar. Dia bawa nama Allah, demi Allah. Tallahi billahi, anak nak ke mengajar lagi dia bisa enter. Jadi pengasuh tak juga. Demi Allah. Ketika itu sudah dicatat sumpahnya. Oh ternyata itu pula obat rindu bertemu. Ada kenangan-kenangan manis di sini kiranya. Sadar dia, dilanggarnya sumpah. Semula dia bersumpah tidak akan menjejakkan kakinya di Abi Center. Tapi kerinduannya ada di sini. Apa ada orang acara perpisahan atau acara lah. Atau akhirnya dia menyambung juga di sini. Dia melanggar sumpah. Lalu bagaimana sanksinya? Sanksinya memberi makan orang miskin 10 orang satu hari dengan makanan yang biasa dia makan, atau memberikan pakaian 10 orang untuk orang miskin, atau memerdekakan budak. Jika tidak mampu melakukan itu semua, ganti dengan puasa 3 hari berturut-turut. Ini namanya kafarat sumpah. Makanya kita tidak boleh sembarang bersumpah, sedikit-sedikit sumpah. Yang putri yang dipesankan yang suka menyebut itu wallahi demi Allah itu harus dihentikan, karena antum sudah membawa nama Allah yang terkadang itu hanyalah untuk membela atau untuk menutupi kebohongan yang kita bikin. Tidak boleh sering bersumpah. Nabi dipesankan oleh Allah dalam surat Nun wal Qalam, bunyinya wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan engkau patuhi, engkau taati orang yang suka bersumpah lagi hina. Ini jawaban untuk siapa tadi? Si Nasir, Ziki dan Habib. Masih ada waktu 5 minit lagi. Silakan. Oh ya. Kancing saya lepas. Tidak ada, saya tidak kencing. Buah baju. Ya, dilanjutkan. Pertanyaan ke-7 dari saudari Najwa Salsabila dan Mazia Khairul Nisa Amirul, kelas 9. Assalamualaikum Abi, semoga Abi dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Kami izin bertanya Abi, apakah boleh mencuri dalam keadaan mendesak? Syukur Abi. Namanya Najwa Salsabila dan Maisha. Maisha yang di Rusia, bukan? Maisha temannya si Beruang. Oh Mazaya. Ini menyebut nama orang, marah dia. Maisha itu teman Beruang. Mazaya. Banyak kelebihannya nih Mazaya. Khairun Nisa Amir Ray. Kelas 9F. Ada orang ini? 9F? Ada? Oh, bagus. Bolehkah mencuri? Boleh. Mencuri hati ibu bapa? Boleh. Salah satu dosa-dosa besar, salah satu daripada dosa-dosa besar yang 70 dosa itu disebut dengan Al-Kabair. Imam Az-Zahabi menyatakan dosa-dosa besar itu 70. Beliau tulis suatu kitab yang luar biasa namanya Al-Kabair. Al-Kabair maknanya yang besar-besar. Kalau dimasukkan dosa berarti dosa yang besar-besar 70. Nanti ada pula namanya Akbarul Kabair. Sini aku tahu duduknya mana itu. Ke sini lihat. Jangan miring. Yaitu hukum mencuri. Di antara dosa-dosa besar yang 70 itu ada pula nanti namanya Akbarul Kabair. Akbarul Kabair maknanya induk-induk dosa besar. Salah satu induk-induk dosa besar mencuri. Mencuri hukumnya haram.
Sanksinya ada yang potong tangan, ada yang tidak, ada yang takzir. Ya, dalam Islam ada mencuri itu yang hukumannya, hadnya potong tangan. Ada yang tidak. Yang tidak ini karena dia mencuri di bawah standar, hukumnya haram. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita mencuri dalam keadaan mendesak? Yang dikatakan mendesak darurat itu mati kita kalau tidak kita lakukan, atau ada nyawa orang lain yang harus kita selamatkan. Jadi kalau mendesak itu ujungnya mudarat besar kepada kita. Kalau kita tidak lakukan, tidak kerjakan, bisa sakit, bisa mati, bisa dibunuh, diancam. Kalau itu yang keadaannya, kita boleh mencuri, tapi tetap tidak boleh mencuri di luar alasan itu. Diperkecil ruangnya. Apa? Tidak boleh mencuri harta siapapun juga, kecuali dalam keadaan yang tidak mungkin kita harus mencuri. Apa itu mencurinya? Seperti yang tadi, dalam keadaan terdesak, kalau kita tidak mencuri dan tidak mengambil milik harta orang lain, maka ketika itu bisa orang yang kita akan mau kasih makan, dia mati karena saking laparnya. Ini namanya hal-hal mendesak. Duduk sebentar Pak Guru, kita selesai sebentar. Sila. Ya, mencuri. Lalu kelanjutannya, kapan kita dibolehkan mencuri? Kita dibolehkan mencuri dengan sedikit saja celah untuk boleh mencuri dalam keadaan terdesak, bukan terdesak bahasa kita, ujungnya mati gitu. Sementara kita sudah berusaha minta bantu ke sana ke sini, orang tidak ada bantu, atau anak kita yang sakit beli obat, dia sudah sakit parah, uang tidak ada, minjam tidak bisa, seolah tidak bisa, ujung-ujungnya harus kita mengambil obat. Kata para ulama, kalau itu alasannya silakan mencuri. Sekedar saja, sekedar yang dibutuhkan, sekedar yang diperlukan, mencuri. Tapi jangan dibikin pula berita boleh mencuri, itu tidak boleh. Mencuri tidak boleh, haram. Judulnya bukan boleh mencuri, tapi judulnya kalau kita terdesak, bolehkah kita mencuri? Kalau dapat tidak, jangan tidak mencuri. Ini di asrama ini bukan mencuri, menggasap namanya. Merampok, merampas punya orang lain, tentu dosanya hebat sekali. Ini jawaban untuk siapa? Najwa Salsabila. Satu lagi, silakan. Pertanyaan ke-8 dari saudara Yusuf Habibur Rahman, kelas 9B. Assalamualaikum Abi. Semoga Abi masuk surga dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Abi dan ada yang saya bertanya Abi, apa hukumnya tergila-gila dalam benda mati Abi? Apakah boleh meninggalkan orang Abi? Syukran Abi. Ada sekarang namanya penyakit. Ini guru yang BK atau guru psikologi bisa nanti atau menjabarkannya. Tentangan ada satu penyakit kejiwaan. Apa itu? Tergila-gila kepada benda mati, lalu disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipagut-pagut, dan dianggap benda mati itu mendatangkan keramat dan berkah tertentu. Bahasa sananya objektofilia, tapi lupa-lupa ingat tapi namanya. Maka kalau orang mencintai benda mati sebatas kagum, ini ke benda mati ini, lalu kita kagum dengan warna serasi warnanya, pakai pula merek,
Lihat isinya luar biasa, kagum kita, suka kita dengan ini. Diminta orang tidak mau kita kasih. Oh ini berharga, ini barang saya satu-satunya. Lalu kita suka kepada ini, kita simpan, kita pelihara, kita jaga baik-baik, tidak masalah. Tapi kalau kesukaan, kecintaan kita kepada benda mati itu sudah melampaui batas, menyanjung, memuji, menyembah, berdoa di pagut-pagut, dicium-cium benda mati itu, dikhawatirkan ini sudah menjerumus atau terjumus kepada kesyirikan. Ya?